Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2020. Pancasila dengan tindakan melalui gotong royong menuju Indonesia Maju. Kembali lagi dalam Integritas Informasi tentang Demokrasi Berkualitas. Kali ini saya Novita Ardiana bersama dengan Bapak Naya Amin Zaini selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran. Halo Pak Naya, apa kabar? Baik Mbak Novita, Alhamdulillah sehat. Terima kasih banyak Pak Naya sudah hadir dalam kesempatan integritas kali ini. Pada kesempatan ini kita akan mengobrol berkaitan dengan refleksi penanganan pelanggaran pada Pilkada tahun 2020 di Kota Semarang, Pak. Terima kasih Mbak Novita. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan tadi maupun membahas tentang tema kali ini, izinkanlah host kita Mbak Novita sama peserta yang mengikuti acara ini, mumpung masih suasana kita nasional 20 Mei, kemudian 21 Mei itu reformasi Indonesia, kemudian sebentar lagi itu juga ada kesaktian Pancasila. Izinkanlah saya akan menyanyikan lagu kebangkitan nasional. Barangkali Mbak Novita sama kru integritas maupun peserta yang mengikuti acara ini bisa ikut menyanyikan bersama-sama lagu dari Sabang sampai Merauke, ciptaan Raden Soeharto. Yuk kita bersama-sama. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih. Baik Pak Naya, langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Iya. Seperti yang kita ketahui bahwa Pilkada tahun 2020 telah selesai dilaksanakan. Nah, banyak sahabat Bawaslu yang menanyakan berapa sih jumlah penanganan pelanggaran yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Semarang. Ya, terima kasih kita Mbak Novita, bahwa penanganan pelanggaran oleh Bawaslu Kota Semarang itu memang ada kasus-kasus yang ditanganinya begitu. Kemudian selama tahapan jadwal program Pilkada serentak 2020 itu ada total semuanya kasus yang kita tangani itu 45 kasus. Kemudian rinciannya 34 kasus itu adalah pelanggaran administrasi, kemudian 4 kasus itu pelanggaran pidana pemilihan, kemudian 7 kasus itu pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya gitu. Nah, kemudian pelanggaran administrasi pemilihan itu adalah pelanggaran yang terjadi karena melanggar tata cara, prosedur, dan mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Pilkada maupun Peraturan Pelaksanaan Pilkada PKPU begitu. Nah, output dari penanganan pelanggaran administrasi itu adalah kita rekomendasikan kepada jajaran penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU dan jajarannya maupun peserta pemilu. Gitu. Kemudian yang kedua, pelanggaran tindak pidana pemilihan. Itu Bawaslu Kota Semarang menangani 4 kasus tindak pidana pemilihan selama Pilkada serentak. Dari penanganan pelanggaran tindak pidana itu Bawaslu bersama kepolisian dan kejaksaan yang tergabung di dalam namanya Sentra Gakumdu Pemilihan. Itu semua proses sudah kita bahas dan kita putuskan maupun kita sepakati dalam forum Sentra Gakumdu itu. Kemudian yang ketiga adalah pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya itu pelanggaran yang terjadi karena melanggar ketentuan aturan hukum di luar atau selain undang-undang pemilihan maupun peraturan pelaksanaan yang terkait begitu. Nah, dalam hal ini di Kota Semarang yang menarik itu ada 7 kasus pelanggaran hukum lainnya dan keseluruhannya itu berkaitan dengan netralitas ASN. Itu perkembangan maupun laporan dari penanganan pelanggaran Bawaslu Kota Semarang selama tahapan Pilkada 2020 di Kota Semarang.
Ya, dari seluruh kasus penanganan pelanggaran yang telah diselesaikan oleh Bawaslu Kota Semarang, apa yang menjadi tren dari penanganan pelanggaran yang telah Ya, itu ada tren, ada hal yang memang unik maupun pembeda di dalam Pilkada 2020 ini. Dari tadi data statistik yang saya sampaikan bahwa yang mengalami tren yang meningkat itu adalah pelanggaran hukum lainnya. Pelanggaran hukum lainnya itu ada 7 kasus yang diregister, tetapi di dalam kasus itu melibatkan ada sekitar 16 ASN, aparatur sipil negara, yang diduga melanggar kode etik ASN dan sudah kita tangani dan sudah kita teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Kemudian KASN sudah mengeluarkan rekomendasi untuk ditujukan ke PPK, Pejabat Pembina Kepegawaian. Itu tren yang naik signifikan saya bandingkan dengan pemilu 2019. Karena kalau pemilu 2019 itu tren yang meningkat itu adalah tindak pidana pemilu. Ada sekitar 10 tindak pidana pemilu. Begitu Mbak Novita. Oke Pak, lalu apa pembeda penanganan pelanggaran pada masa COVID ini Pak? Iya, ada hal yang pembeda. Pembedanya karena disebabkan atau dipengaruhi situasi pandemi COVID-19. Saya kira juga tidak di Semarang saja, seluruh Indonesia dan dunia. Itu mempengaruhi terkait dengan pembentukan produk-produk hukum yang mengaturnya, Mbak. Mengaturnya. Ada SE Bawaslu nomor SE Bawaslu nomor 0254 tahun 2020. Kemudian juga ada Perbawaslu nomor 8 tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran gitu. Jadi di dalamnya itu mengatur tentang situasi Covid ini. Kemudian juga kemarin 2020 Maret, April, Mei itu ditunda Pilkada 2020, penanganan pelanggaran tetap harus jalan. Kemudian dengan jalannya tersebut itu hal pembedanya harus memperhatikan protokol COVID-19. Nah, ini poinnya. Harus memperhatikan dan menerapkan protokol COVID-19. Misalnya di dalam penerimaan barang bukti itu harus tersterilisasi terkait dengan protokol COVID. Misalnya dibungkus, misalnya disemprot hand sanitizer dan lain-lainnya. Kemudian yang kedua, dalam klarifikasi itu mengenal klarifikasi dengan daring. Lah itu juga pembeda juga gitu dengan daring. Kemudian juga di dalam penanganannya, proses penanganannya itu harus berkoordinasi maupun melibatkan Satgas Covid, gugus tugas Covid-19. Di dalamnya ada Dinkes, di dalamnya ada kepolisian, di dalamnya ada pemerintah daerah, dan itu hal pembedanya gitu. Sehingga tetap penanganan pelanggaran jalan harus memperhatikan protokol Covid, kemudian juga meskipun penundaan kemarin 3 bulan itu tetap jalan dan harus dilaksanakan juga ketika ada temuan maupun laporan dari masyarakat yang masuk ke Bawaslu, khususnya Kota Semarang. Oke Pak, lalu apakah kendala penanganan pelanggaran dalam Pilkada tahun 2020 kemarin? Iya, memang saya sampaikan apakah itu kendala maupun hambatan terkait dengan penanganan pelanggaran di Kota Semarang. Memang ada beberapa kendala maupun tantangan. Saya lebih suka menyebut tantangan ya Pak ya. Tantangan begitu. Baik itu kendala maupun tantangan substansi hukumnya itu sendiri, legal substansinya itu sendiri, maupun tantangan kendala struktur hukumnya, maupun budaya hukumnya, maupun infrastruktur hukumnya begitu. Saya akan menyampaikan terkait dengan substansi hukumnya, bahwa di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 dan aturan pelaksanaannya di dalam proses penanganan pelanggaran Pilkada itu sangat singkat sekali waktunya. 3 hari penanganan pelanggaran, jikalau kurang dapat ditambah 2 hari lagi. Maksimal itu adalah 5 hari. Itu sangat menjadi tantangan luar biasa begitu. Dengan kompleksitas kasus yang terjadi begitu. Kemudian yang kedua, itu adalah di dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang Pilkada itu tidak mengenal namanya in absentia.
Jadi suatu proses penanganan pelanggaran meskipun pihak pelaku itu tidak hadir, tidak ada, tidak ditemukan, tetapi dengan konsep in absentia itu tetap bisa dijalankan dan diterapkan. Tetapi di Undang-Undang 10 itu tidak ada. Nah, itu tantangan itu. Nah, itu substansi hukum. Kemudian juga di dalam Undang-Undang 10 yang mengenai tentang praktek money politik atau politik uang, itu di dalamnya pasal 18 7 ayat 1 dan 2 itu antara pihak pemberi politik uang atau money politik dengan penerima itu sama-sama dijerat oleh hukum begitu. Nah, ini nanti kita review kembali itu terkait dengan substansi hukum itu. Dengan demikian maka bisa menjadi penyebab maupun potensi bahwa pihak penerima politik uang itu sepertinya kok sangat enggan untuk melaporkan. Karena jika melaporkan berarti dia juga bisa beralih status menjadi pelaku juga, dijerat oleh hukum juga. Nah, gitu. Kemudian di dalam Undang-Undang 10 2016 itu juga di dalam penanganan pelanggaran administrasi tidak mengenal namanya adjudikasi. Adjudikasi itu proses penanganan pelanggaran dengan semi kuasi peradilan maupun sengketa. Dengan proses persidangan seperti persidangan di pengadilan tidak mengenal. Beda halnya dengan Undang-Undang 7 tahun 2017 itu mengenal itu adjudikasi. Itu. Kemudian juga ada lagi bahwa pasal 187 di dalamnya yang mengatur larangan pasal 69 mengenai penggunaan fasilitas negara, bahwa di dalam pasal tersebut itu subjeknya itu kurang lengkap, hanya mengatur bupati dan wali kota. Gubernur tidak diatur, wakil bupati tidak diatur, dan wakil wali kota tidak diatur. Nah, itu segi substansi hukumnya saya kira perlu direview, perlu kita sampaikan kepada itu pembentuk hukum agar bisa ditinjau kembali dan diperbaiki lagi. Gitu, Mbak. Oke, Pak. Banyak nih sahabat Bawaslu yang menanyakan, apa sih Pak perbedaan dari Pilkada tahun 2020 dengan pemilu tahun 2019? Iya, sangat berbedanya itu banyak. Segi hukum beda. Kalau pemilu 2019 itu acuan hukumnya itu Undang-Undang 7 2017. Kemudian pilkada itu acuan hukumnya Undang-Undang nomor 10 tahun 2016. Kemudian sisi tahapan jadwal program juga berbeda. Semua berdiri sendiri. Kemudian juga peserta pemilu maupun pemilihannya juga berbeda. Kalau di dalam pemilu itu adalah peserta pemilunya itu adalah capres, cawapres, caleg, dan calon DPD. Kemudian di dalam undang-undang pilkada itu peserta pemilihannya itu adalah GBW, gubernur, bupati, wali kota. Kemudian terkait dengan aturan-aturan hukumnya mengenai pasal-pasal pidana ini juga berbeda. Di dalam Undang-Undang 7 2017 itu ada sekitar 70 pasal pidana yang mengatur tentang pelaksanaan pileg pilpres. Kemudian di dalam Undang-Undang 10 2016 itu sekitar 40 pasal pidana yang ada di dalam Undang-Undang pilkada. Kemudian belum masuk ke substansi proses tukewannya, tugas kewenangan dan kewajiban pengawas pemilu. Tadi sedikit banyak juga sudah tak ulas itu terkait dengan perbedaan proses penanganan pelanggaran yang acuannya itu undang-undang pemilu dengan penanganan yang acuannya itu undang-undang pilkada. Nah, ini pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Bagaimana harapan oleh Pak Naya dan juga poin-poin apa yang perlu dibenahi dari penanganan pelanggaran dari Pilkada 2020 yang telah lalu? Ya, yang pertama adalah substansi hukumnya, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, itu perlu ditinjau lagi oleh otoritas pembentuk hukum, dalam ini pemerintah sama DPR. Kalau kita sebagai penyelenggara pemilu, apalagi tingkatan kabupaten kota hanya melaksanakan saja, Pak. Nah, itu ditinjau lagi jangka waktu penanganan, kemudian kewenangan adjudikasi, kemudian in absentia, kemudian sentra gakumdu, kemudian pasal-pasal larangan pidana, kemudian kepidanaannya,
kemudian pasal 71 tentang larangan itu perlu ditinjau ulang lagi begitu secara substansi hukum. Itu. Kemudian yang kedua mengenai struktur hukumnya. Struktur hukum itu adalah penegak hukumnya. Dalam hal ini adalah Bawaslu dapat melakukan penahanan pelanggaran jikalau penahanan pelanggarannya itu adalah berjenis administrasi, hukum lainnya, dan kode etik. Tetapi apabila itu penanganan pelanggarannya itu kasusnya itu tidak pidana, maka Bawaslu bersama sentra gakumdu, kepolisian dan kejaksaan ini juga perlu dorong lagi, diberi penguatan lagi begitu dalam rangka untuk law enforcement yang lebih efektif lagi. Kemudian segi budaya hukum masyarakat, dalam kegiatan pemilu maupun pilkada mendorong kepada masyarakat agar menjadi pemilih yang kritis, pemilih yang cerdas, pemilih yang bertanggung jawab, pemilih yang ikut merasakan maupun ikut mengawal dalam proses-proses pilkada maupun pemilu tersebut, sehingga itu menjadi bagian yang penting, bagian yang utuh dari masyarakat juga. Apabila ada dugaan-dugaan pelanggaran, apabila berkepentingan untuk mendalami maupun mendapatkan informasi mengenai pemilu dan pilkada, maka masyarakat dapat tanpa enggan untuk menyampaikan maupun datang ke Bawaslu. Itu sisi budaya hukumnya. Kemudian sisi fasilitas hukumnya maupun sarana prasarana hukumnya juga ditingkatkan lagi, kemudian diefektifkan lagi sehingga menjadi legal facilities yang bisa mendukung penegakan hukum itu dari berbagai pelanggaran-pelanggaran yang saya sebutkan tadi. Itu Mbak poin-poin sebagai refleksi kita di tingkatan Bawaslu Kota Semarang, juga bagian daripada yang menangani, terlibat secara langsung sehingga ikut mengerti dan menyelami dan bisa menjadi kontribusi kita memberi masukan-masukan yang lebih konstruktif, lebih bagus dan lebih baik lagi untuk pemilu pilkada untuk masa depan. Itu Mbak. Baik Pak, saya dapat menyimpulkan dari pembahasan kita tadi bahwa pilkada meskipun ada COVID-19 tetaplah dapat berjalan dengan baik, dan juga yaitu tantangan berkaitan dengan waktu, proses, dan juga regulasi penanganan pelanggaran pemilu. Nah itu tadi sahabat Bawaslu pembahasan berkaitan dengan refleksi penanganan pelanggaran pada pilkada tahun 2020 di Kota Semarang. Terima kasih banyak Pak Naya Amin Zaini telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami semua. Sebelum ditutup nanti saya menyampaikan pantun sama lagu Kebangkitan Nasional juga. Oh iya, siap. Oke, izinkan ya Mbak ya. Oke. Ini pantun masih berkaitan dengan Syawal juga. Lebaran makan ikan, ikannya ikan sepat. Acara kita cukupkan, semoga bermanfaat. Gitu. Ya, terima kasih Pak Naya atas pantunnya. Yuk kita menyanyi itu lagu nasional Indonesia secara bersama-sama, Indonesia Pusaka begitu. Oke, bisa mengikuti bersama-sama pemirsa yang mengikuti acara integritas yang sangat luar biasa ini oleh Bawaslu Kota Semarang. Yuk Indonesia Pusaka ciptaan Ismail Marzuki. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Terima kasih Pak. Bisa memberikan gelora untuk meningkatkan jiwa nasionalisme kita sebagai anak bangsa di Indonesia. Terima kasih. Merdeka. Terima kasih Pak Naya atas pantun dan juga lagunya, sangat menyejukkan hati. Saya Novita Ardiana beserta rekan-rekan yang bertugas pamit undur diri. Jangan lupa like, komen, dan subscribe
channel kita. Sampai jumpa pada integritas berikutnya. Bersama rakyat, awasi pemilu, bersama Bawaslu, tegakkan keadilan pemilu. Salam.